Shalom sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, di mana Engkau berikan napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, dan sebentar lagi kami akan menjalani kehidupan kami dengan segala aktivitas kami. Tapi kami ingin disapa melalui firman-Mu ya Bapa. Terangi hati dan pikiran kami di dalam menerima firman itu, dan sehingga firman yang ditaburkan dalam kehidupan kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GKPS TV, ketika kita di dalam sebuah pergumulan atau pada saat ini kita mengalami persoalan di dalam kehidupan, respon yang sering sekali untuk menyikapi setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita mengatakan bahwa kenapa Tuhan begitu kejam kepadaku? Atau kita mengatakan, kenapa Tuhan meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ketika kita melihat surat Rasul Paulus ini kepada Timotius pada saat itu, di mana ini merupakan surat terakhir Rasul Paulus yang dia tuliskan dari penjara, dan dia akan menghadapi kematian pada saat itu. Apa yang Paulus katakan? Bahwa Paulus mengatakan, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan begitu berat beban yang Rasul Paulus hadapi pada saat itu, respon yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia tetap teguh di dalam imannya, percayanya kepada Tuhan. Dia tidak cengeng. Dia tidak mengatakan, kenapa Tuhan, aku sudah setia kepadamu, kenapa engkau memberikan pergumulan yang begitu berat di dalam hidupku? Dia tidak mengatakan itu. Dan dia tidak mengeluh kepada Timotius pada saat itu dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi peduli kepada dia. Tapi Paulus mengatakan, di begitu beban yang berat dia hadapi pada saat itu, bahkan kematian sudah di depan mata, Paulus mengatakan, Tuhan mendampingi dia dan Tuhan menguatkan dia. Bahkan kalau kita melihat di suratnya Rasul Paulus, tidak ada Rasul Paulus pernah mengeluh ketika dia diperhadapkan di dalam pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan di dalam pelayanannya. Paulus tidak cengeng. Kesetiaan Paulus itu bukti dari iman yang dia percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti mengalami pergumulan pribadi lepas pribadi. Mungkin pada saat ini kita juga mengalami persoalan tekanan kehidupan. Mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena keluarga kita, mungkin karena kondisi ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan bahkan mungkin karena sakit penyakit. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa Tuhan itu terus hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan akan tetap mendampingi dan Tuhan akan menguatkan kita ketika kita percaya kepada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan buat kita di dalam menghadapi setiap tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi pemenang. Paulus menjadi pemenang sampai akhir hidupnya untuk setia kepada Tuhan. Dan kita juga orang percaya, kita harus menjadi pemenang untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kalau persoalan itu
itu adalah menjadi bagian dari setiap kehidupan. Tapi orang yang percaya, dia akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami pada saat ini di dalam perjalanan kehidupan kami. Silih berganti persoalan yang terjadi di dalam hidup kami. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kehadiran Tuhan terus nyata di dalam hidup kami. Jalanlah bersama-sama dengan kami ya Bapa di dalam menjalani kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Bersama Tuhan kami menjadi pemenang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu